Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eloika Yuanita, NIM 190512140017 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang FTP server dan mail server. Dan yang pertama yaitu FTP server. FTP atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Fungsi FTP server. Yang pertama yaitu melakukan upload dalam website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua yaitu menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Dan yang ketiga yaitu mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Dan yang keempat yaitu mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan yang kelima yaitu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Selanjutnya yaitu cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kita ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kita lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses kita untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kita bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kita lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada simulasinya. Simulasi FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Dalam simulasi ini saya masih menggunakan skema jaringan yang sama seperti kemarin, yaitu pada DNS server dan web server. Langkah percobaan yang pertama yaitu membuat skema jaringan dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server. Kita coba cek, kan ini sudah membuat skema jaringannya yaitu sama seperti yang kemarin. Selanjutnya cek pada PC1 apakah sudah tersambung dengan FTP servernya. Kita ping 434343.2. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah di reply. Jadi ini sudah tersambung dengan FTP server. Selanjutnya pada PC4 sama, kita cek ping 434343.2. Nah, ini pada PC4 juga sudah tersambung dengan FTP server. Selanjutnya cek pada laptop, kita ping 434343.2. Nah, pada laptop juga sudah tersambung dengan FTP server. Selanjutnya cek pada smartphone. Kita ping 434343.2. Ping
Nah, ini smartphone-nya juga sudah tersambung dengan FTP server. Langkah yang kedua yaitu nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba password coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Kita coba cek pada FTP service FTP. Nah, ini kita membuat user coba dengan password coba, dan ini successful, ini write, read, delete, rename, list, ini on semua. Ini juga sudah dipastikan on. Save. Selanjutnya pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1 txt dengan isi seperti gambar berikut. Kita coba pada PC1, desktop, text editor, kita coba isi pesannya. Ini isi pesan dari PC1. Nah, sudah. Setelah itu kita save dengan nama pesan PC1 oke. Nah, sudah. Nanti file teks di PC1 ini akan diupload ke FTP server. Selanjutnya, kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita cek pada PC1, kita perintah dir. Nah, dir ini gunanya untuk melihat direktori server. Jadi di sini sudah tersimpan. Ini. Dan langkah selanjutnya yaitu buat koneksi ke FTP server 434343.2 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file pesan PC1 txt ke server menggunakan perintah put pesan PC1 txt. Kita coba buat koneksi ke FTP server dulu. FTP 434343.2, username coba dengan password coba. Nah, setelah itu kita coba put pesan PC1 txt, put pesan PC1 txt. Nah, ini transfer complete nih. Jadi put ini gunanya adalah untuk mengupload file dari PC klien ke server. Ini transfer complete. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Nah, ini. Jadi ini sudah ada pesan PC1 txt. Jadi ini sudah terupload. Selanjutnya kita coba pada laptop kita buat koneksi seperti langkah sebelumnya. Lalu kita coba download file pesan PC1 txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop. Kita coba langkah kayak sebelumnya ini tadi. FTP 434343.2.
username coba, password coba. Udah, selanjutnya kita put pesan isi 1 txt. Nah, ini transfer complete. Selanjutnya kita coba dir. Nah, ini juga sudah terupload pesan isi 1 txt. Selanjutnya kita coba download file pesan yang sudah terupload tersebut. Kita coba get pesan isi 1 txt. Nah, ini kita sudah menjalankan get pesan isi 1 txt. Get ini gunanya adalah untuk mendownload file dari server ke PC klien. Nah, file sudah terdownload di laptop. Kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Kita coba lihat open. Nah, ini sudah ada. Ini isi pesan dari PC 1. Ini sudah terdownload. Cukup sekian praktikum tentang FTP server. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email dengan menggunakan domain email khusus. Mail server menggunakan dasar layanan client server di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Cara kerja web mail server. Mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta yang kedua yaitu incoming server atau receiving email. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 1110 dan IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lainnya. Cara kerja mail server secara sederhana dapat dijelaskan seperti berikut. Pada awalnya, email yang telah dikirimkan oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email ketika receiver email membaca email dari pengirim email. Itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan mensimulasikan mail server menggunakan Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan ini saya mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi.
Untuk skema jaringannya tetap menggunakan skema jaringan pada praktikum web server dan FTP server. Langkah percobaan yang pertama yaitu membuat skema jaringan dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan mail server. Kita coba cek pada PC1 apakah sudah tersambung dengan mail server. Kita ping 434343.4. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah di reply, jadi ini sudah tersambung dengan mail servernya. Selanjutnya pada PC4 kita coba seperti tadi, ping 434343.4. Nah, pada PC4 juga sudah tersambung dengan mail server. Kita coba cek pada laptop. Nah, pada laptop juga sudah tersambung dengan mail server. Selanjutnya kita coba pada smartphone. Kita coba ping. Nah, pada smartphone juga sudah tersambung dengan mail server. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan entry dns.com pada DNS server seperti gambar berikut. Kita masuk pada DNS, kita tambahkan mailku.com. Tipenya record, addressnya 434343.4. Kita tambahkan. Setelah itu pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita coba pada PC1 nslookup mailku.com. Kita tunggu dulu. Nah, jadi ini sudah resolve. Mailku.com, namanya mailku.com, addressnya 434343.2. Selanjutnya kita coba pada laptop. Nah, ini sudah resolve juga. Ini diterima server 333333.1. Addressnya ini, namanya mailku.com, addressnya 434343.4. Langkah selanjutnya yaitu pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna. Kita masuk pada mail server. Masuk pada email, kita buat mailku.com. Usernya kita buat user 1, passwordnya juga user 1. Kita tambahkan. Setelah itu kita buat user 2, passwordnya user 2. Kita tambahkan dan ini kita set. Nah, setelah itu kan ini sudah membuat 2 akun.
Setelah itu, langkah selanjutnya, pada PC1 kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 atau PC1 ke user 2 atau laptop. Kita masuk pada PC1. Masuk pada email. Namanya terserah ya. Saya buat user 1 saja. Email addressnya user1mailku.com @mailku.com. Lalu ini mail servernya sama seperti ini, mailku.com. Ini juga mailku.com. Ini user 1, passwordnya juga user 1. Nah, lalu kita save. Selanjutnya, setelah mengkonfigur mail client, kita coba mengirim email dari PC1. Untuk user 2 @mailku.com. Subjeknya ini pesan dari PC1. Pesan dari PC1. Sudah, ini isinya juga sama, dibuat sama saja. Ini subjeknya dibuat tes gitu aja, tes 1. Terus ini pesan dari PC1. Kita coba send. Lalu kita coba konfigur selanjutnya, yaitu kita coba konfigur aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive. Ini laptop, masuk pada mail. Kita coba receive. Oh ya, kita belum konfigur. Ini buat user 2. Ini user 2 @mailku.com. Ini username 2, user 2, passwordnya juga. Kita save. Selanjutnya kita coba terima, receive. Nah, ini sudah ada emailnya. Jadi ini sudah menerima email. Selanjutnya kita coba reply. Kita reply. Terima kasih, pesan sudah diterima. Kita coba send. Nah, selanjutnya kita lihat pada PC1. Kita lihat apakah PC1 sudah menerima receive. Nah, ini sudah di reply. Jadi ini sudah bisa. Terima kasih, pesan sudah diterima.
Cukup sekian praktikum tentang mail server. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.